Selamat malam para pemirsa setia Hikmah TV dimanapun Anda berada. Malam ini saya berada di rumah salah satu anggota Satlantas Polres Pamekasan. Nah, dan saat ini saya sudah didampingi oleh Bribka Bambang Edi Surahman bersama istri yaitu Linda Widiarita SPDSD. Selamat malam Bapak beserta Ibu. Mbak. Dan ini didampingi ada juga dua putra Pak ya. Dua putra. Untuk yang pertama Kakak Arman Maulana Ibrahim dan yang kedua adik Afan Haidar Maulana. Ya benar. Saya juga didampingi oleh Ustadz atau guru dari adik Afan, yaitu Pak Ustadz Khairul Amin SAG, yang sekarang juga berprofesi sebagai PNS di Kementerian Agama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ini gini Pak Bambang ya, saya bertanya kepada Bribka Bambang. Saya ini tertarik tentang kehidupan seorang anggota Satlantas Polres Pamekasan yang dimana di sini itu punya kedua putra yang sangat jenius, bahkan semangat di bidang takfid ya, di bidang Takfid dan Qori. Takfid dan Qori, dan salah satunya menjadi juara 2 Pak ya, juara 3 di tingkat nasional, di tingkat nasional. Yang diadakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan. Oke. Mungkin Pak Bambang bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana kesehariannya adik Afan. Kita fokus kepada adik Afan aja. Untuk kesehariannya saya itu sibuk kerja. Jadi saya melaksanakan apel jam 6 pagi. Sebelum apel jam 6 pagi itu istri saya itu kan guru, masuknya berbeda. Jadi kalau guru itu masuk kelas jam 7. Kalau saya sudah jam 6 apel di Kalilancor. Jadi sebelum jam 6 pagi saya itu dengan keluarga membangunkan Afan ini biasa akan sholat malam. Setelah itu subuh baru belajar tahfidz ke istri saya. Setelah itu saya juga latih Afan ini dengan Qori dilatih oleh Ustadz Khairul Amin. Jadi tiap hari latihan tahfidz, setiap malam Rabu dan malam Minggu ke rumah beliau untuk latihan Qori agar suaranya itu indah. Gitu. Adik Afan sendiri saat ini sudah menduduki di kelas di sekolah mana Bapak? Untuk adik Afan sendiri itu sekarang menduduki kelas 2 SD di SDI Al Munawwaroh Pamekasan. Kalau untuk kakak Arman sendiri? Kakak Arman sendiri ini juga pernah juara Qori dan tahfidz di SMP-nya. Sekarang ada di SMP Plus Nurul Hikmah Pamekasan. Kalau untuk keseharian di sekolah Pak, mungkin ada persiapan-persiapan tertentu yang harus dipersiapkan untuk berangkat sekolah, baik itu dari uang saku ataupun bekal yang dibawa. Kalau anak saya Arman ini kan sudah besar, sudah tahu kalau ada uang saku, kalau jajan sudah tahu. Kalau adiknya ini tidak tahu ke mata uang, jadi sama istri saya itu dibekali dengan ilmu puasa pada Senin dan Kamis. Jadi untuk selain Senin dan Kamis, Afan ini cuma dibawakan bekal dari rumah, karena untuk beli-beli gak tahu dia. Jadi dia pernah beli uang 5.000 habis semuanya, gak tahu kalau uang itu 5.000 pokoknya dapat jajan pas pulang gitu. Iya benar adik. Kalau untuk kemarin-kemarin kan sudah menjadi juara ya, juara bahkan di tingkat nasional. Biasanya kan kalau anak kecil itu kayak adik Afan ini, kalau dapat juara kan pastinya minta sesuatu dari orang tua, berupa hadiah atau apa yang dia inginkan. Apa di adik Afan juga berlaku seperti itu Pak?
Oh, kalau sama Afan ini berlaku, cuma mintanya aneh-aneh. Kadang ayam warna-warni itu bilang warnanya merah, ada yang hijau, kadang beli tupai, kadang beli burung trucu. Memang saya dibelikan seperti itu agar menjauh dari permainan game atau HP. Jadi dia sibuk dengan binatang peliharaannya. Jadi saat dia tidur, tidak usah jauh-jauh. Dek, tupainya kasih makan. Dia otomatis sudah bangun sendiri. Otomatis ngasih makan tupai, bermain dengan tupai, sehingga waktu untuk main HP itu nggak ada. Hampir nggak ada sudah. Berarti langsung respon Pak ya? Ya langsung respon dengan binatang kesukaannya. Oke, pemirsa setia Hikmah TV, saya akan bertanya atau beralih bertanya kepada ibu dari adik Arman dan juga Afan. Untuk Ibu Linda sendiri, mungkin bisa diceritakan Ibu tentang kesehariannya adik Afan ini. Apa dia itu nakal, apa manja? Untuk kesehariannya itu apa harus dipaksa untuk berangkat sekolah, untuk berangkat ngajinya? Monggo. Masalah keseharian Afan sama Arman ya, terutama Afan. Kalau Afan ini kan masih kecil, tapi anaknya itu sudah belajar mandiri. Kalau bangun tidur tuh sebelum subuh sudah bangun, habis itu langsung mandi. Nah, terus melaksanakan sholat minta ini adik murojaah, meskipun tidak ada lomba, adik latihan murojaah tahfidnya gitu. Habis itu tiap hari, tiap subuh itu tiap pagi belajar qoridnya. Jadi itu sudah menjadi rutinitas tiap hari tiap Ibu hari. ya. Jadi ada ataupun tidak ada lomba itu setiap kali pagi itu langsung latihan ya. Langsung latihan dengan dibimbing sama kakaknya kalau qoridnya ya. Kalau untuk makanan, dari segi makanan sendiri, kalau segi makanan, saya emang biasakan tuh untuk menjaga-jaga tuh menjauhi dari minum pedas, makanan pedas tuh emang. Dan terus makanan yang terlalu berminyak dan minuman itu seperti es itu emang menjauhi untuk menjaga menjaga suaranya, kualitas suaranya. Untuk mempunyai dua putra yang seorang tahfidz ya, yang menjadi tahfidz itu memang diniatkan mulai dari awal atau muncul setelah mereka berdua ini lahir? Untuk mempunyai dua putra ini yang menjadi qori dan tahfidz ini itu memang apa sudah dipersiapkan dari awal semasa mengandung mereka berdua, atau itu muncul setelah mereka berdua ini lahir? Ini saya emang rencanakan tuh mulai sejak dalam kandungan, yaitu dengan cara misalkan kalau itu hafalannya misalkan tahfidz itu dengan cara sambil mendengarkan murotal, sedangkan yang qori yaitu dari rekaman-rekaman qori itu. Kenapa memilih menjadi tahfidz dan untuk putra-putranya? Takut bapaknya masuk neraka. Jadi memang benar-benar dipersiapkan ya oleh bapak sama ya. Ibu berdua mulai semenjak di usia kehamilan, mulai hamil mereka berdua memang sudah dipersiapkan untuk menjadi qori dan tahfidz. Iya. Ya, ada yang doain kalau saya meninggal. Pas terus katanya para ulama itu bilang untuk anak yang tahfidz atau ahlul Quran akan dijamin orang tuanya masuk surga, gitu aja. Kalau untuk Pak Bribka Bambang sendiri, kesehariannya kan di lapangan Bapak ya? Bapak sudah bertugas berapa lama di Satlantas Polres Pamekasan? Sekitar 16 tahunan di anggota BM. 16 tahun, saya pernah di Sabara 1 tahun, pernah di anggota Binmas sekitar 6 bulan, sisanya itu banyak di anggota Satlantas DM. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak Pak? Kalau kesulitan-kesulitan itu tergantung orangnya. Kalau kesulitan tidak ada, suatu misal saya masuk, kan untuk ngantar anak kan sulit. Saya izin ke teman saya 10 menit, antarkan ke gurunya.
setelah nganter saya balik lagi dinas, kan pulangnya jam 9, pas cocok dengan waktunya Ustadz Hairul ngajar ini dari jam habis isya sampai jam 9 pulang. Saya pulang juga jemput anak saya pulang gitu. Ada kebanggaan tersendiri enggak Pak mempunyai 2 putra yang jenius di tahfiz sama Pak? Alhamdulillah sangat bangga sekali, karena saya dulu berpikir bahwa seseorang yang hafid atau qori itu harus anaknya ustadz lah. Ternyata saya juga minta doa kepada beliau, kepada guru anak saya, apakah bisa Ustadz anak seorang mursyid? Bisa. Allah itu memberi rahmat kepada siapa saja, bisa, tergantung niat. Nah dari berkat niat itu baru terukir anak saya itu sampai di juara seperti itu. Dan bangganya nanti saya juga di akhirat, pastinya dengan insya Allah akan ada yang mendoakan saya nantinya di alam kubur. Untuk Kakak Arman sendiri menjadi seorang qori ataupun tahfiz itu merasa terpaksa atau memang keinginan sendiri? Bentar deh. Saya belajar qori dan tahfiz itu dengan keinginan sendiri. Tanpa ada paksaan dari kedua orang tua berarti? Iya. Juga mendukung saja. Berarti memang benar-benar senang menjalani, menekuni sebagai qori dan tahfiz? Iya. Cuma orang tua itu mendukung. Kalau untuk cita-citanya sendiri Kak Arman ingin menjadi apa? Insya Allah jadi polisi. Ganti Bapak. Melanjutkan profesi Bapak berarti ya? Iya. Untuk adik Afan Haidar Maulana. Iya. Adik Afan, panggilannya adik Afan Ibu ya. Adik Afan ini seneng nggak menjadi qori sama tahfiz? Dipaksa apa enggak sama Abi sama Umi? Tidak. Berarti keinginan sendiri ya? Sudah berapa kali mengikuti lomba? Banyak. Iya, banyak. Kalau ada lomba mau ikut lagi? Iya. Jadi setiap kali ada lomba pasti ikut ya? Wajib. Kalau menang, seumpama kalau adik Afan ini menang ikuti lomba, minta hadiah nggak sama Abi sama Umi? Iya. Apa hadiahnya? Minta apa? Minta apa dalam? Ayo. Minta apa adik Afan? Minta tupai. Minta guru. Minta tupai. Minta tupai. Kenapa tidak meminta robot-robotan atau motor atau sepeda atau HP, bahkan mobil-mobil yang pakai remote yang mahal harganya? Kenapa harus tupai? Sayang. Iya. Seneng. Kenapa nggak minta mobil yang remote-remotan yang canggih gitu? Kenapa dong? Kenapa? Soalnya yang diminta dua-duanya. Kadang mobil. Kadang kasihan lihat abinya kalau mahal. Kembali bertanya kepada Bribka Bambang, selain menjadi anggota BM Satlantas Polres Pamekasan, jenengan saat ini aktif di mana saja? Kalau awalnya saya aktif di ketua dari remaja masjid tetangga saya. Setelah berkembang anak saya mengikuti lomba-lomba, pas gurunya itu kan ketua JKH Ustadz Hairul Amin. Jadi kebetulan itu saya dimasukkan di anggota JKH NU. Pertamanya agar menambah wawasan untuk anak saya, karena JKH NU itu ada program-programnya yang cukup bagus. Dalam intinya membumikan Al-Quran. Dan yang kedua, yang ikut di JKH NU itu rata-rata orang-orang yang hebat, kayak jago qori gitu bahasa saya, jago tahfiz, sehingga anak-anak saya itu bisa kenal dan belajar ke beliaunya. Dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh ketua JKH NU Ustadz Hairul Amin di bagian apa kan? Usaha Usaha dan publikasi.
Jadi saya itu usaha, saya mencari simpatisan untuk mengisi dana kas NU untuk program membumikan anggota. Untuk terakhir ini, Arman ini akan berangkat lomba tahfidz di FASI, Festival Anak Soleh di Jawa Timur. Untuk adiknya akan berangkat sebentar lagi ke MTQ Jawa Timur bidang 1 juz dan tilawah. Jadi maksudnya qori dulu dan tahfidz. Kalau persiapan itu tidak ada persiapannya, semakin latihan, semakin haus, semakin latihan, semakin haus, terus berlatih sampai elek. Di Afan, kalau sudah besar nanti cita-citanya mau menjadi apa? Jadi polisi habis Quran. Jadi polisi Habis Quran. habis Quran. Berarti pengen seperti Abi ya, jadi polisi kedua-duanya ya. Oke pemirsa, saya akan beralih bertanya kepada Ustadz Khairul Amin SAG yang juga mantan Qori nasional di tahun 2012. Benar Pak Ustadz? Betul ya. Betul ya. Oke. Panggilannya Pak Ustadz siapa ini? Ada dua, ada yang panggil Ustadz Khairul, ada juga yang panggil Ustadz Amin. Oke, Cuma saya yang masyhur ya Ustadz Khairul. Biar saya manggilnya Ustadz Amin saja. Berbeda ya. Biar beda. Gini Pak Ustadz kan dipercaya sama abinya di Afan untuk mengajari Qori ya? Iya, Qori. Mengajari Qori. Ada kesulitan-kesulitan tertentu enggak sewaktu mengajari adik Afan ini Pak Ustadz? Kalau bicara kesulitan, ya tentunya adalah materi Qori itu sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena Qori itu memakai feeling untuk memahami sebuah lagu. Jadi tidak bisa ditulis lagu-lagunya itu karena pakai suara. Kemudian tidak seperti nyanyian-nyanyian pada umumnya, bisa pakai not dan lain sebagainya ya. Tapi kalau Qori itu memang aslinya ya dari Timur Tengah lagu-lagunya itu kesulitannya. Tapi alhamdulillah saya selama membina memang ada teknik trik-trik tertentu yang diberikan kepada binaan saya, khususnya di Afan dengan di Arman ini. Pertama karena zaman sudah begitu canggih, jadi materi itu sebelum saya berikan saya rekam dulu lagu itu, kemudian di-share di grup ke WA pribadi untuk dipelajari, sehingga pada pertemuan selanjutnya dia sudah belajar di rumah masing-masing, sudah belajar, sehingga nanti ketika pembinaan di rumah, jadi saya lebih pendekatan mengevaluasi, dicoba satu-satu setelah diberikan rekaman-rekaman itu. Dan memang ya tiap peserta bina tidak sama cara menerimanya, tapi alhamdulillah kalau di Arman dengan Afan ini lumayan dekatan anaknya. Ketika dites, alhamdulillah bisa menangkap lagu-lagu yang diberikan. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri di pandangan Pak Ustadz, adik Afan ini seperti apa Pak? Karakternya dan juga anaknya itu seperti apa? Saya membaca memang di Afan ini beda dengan yang lainnya. Kenapa beda? Satu dari sisi usia. Memang usianya masih kelas 2 kan ya, 2 SD. Bahkan sering lucu dia ini, di Afan ini. Ketika mau latihan kadang-kadang harus dibangunkan dari mobilnya. Begitu Bang ya? Iya, tidur. Anaknya memang santai, enjoy. Jadi tingkah-tingkah lucu di umur masih anak-anak ini masih kental Pak Ustadz. Iya, ya? betul. Masih seperti anak-anak yang lainnya. Iya, yang lainnya kadang-kadang masih main-main biasa. Jadi kalau untuk sewaktu mengikuti latihan itu apa dia itu suka bercanda dengan temannya yang lain? Apa memang dia itu anaknya disiplin? Enggak, alhamdulillah. Kalau waktu berlatih dia fokus, latihannya fokus memang. Cuma kadang-kadang ya
mungkin karena terforsir pada aktivitas sekolah paginya, kadang-kadang ngantuk. Makanya saya bilang di Afan ini orangnya lucu. Cuma di balik sisi hal-hal seperti itu, sebenarnya itu dalam rangka menata mentalnya ketika dia ikut lomba. Anaknya seakan-akan cuek begitu. Jadi mentalnya bagus ketika di panggung. Ketika peserta lain tampil bagus, dia mungkin tidak merasa itu bagus. Bahkan tidur. Sehingga ketika dia tampil, ya tampil dengan bagus, tampil dengan sempurna. Jadi kayak seakan tidak ada beban. Tidak ada beban, betul ya. Tidak ada beban. Itu dia. Kalau untuk Pak Bambang sendiri, harapannya untuk kedua putranya Pak mungkin bisa. Kalau harapan saya tidak banyak, menjadi anak soleh yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negaranya, dan membanggakan orang tua. Nah, itu aja. Kalau untuk ibu sendiri mungkin menaruh harapan kepada kedua putranya ini sama seperti Bapak ya. Jadi putra yang soleh. ya. Ya. Adik Afan, iya. 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 Bisa janji enggak menepati keinginan Abi sama Umi? Bisa. Apa keinginannya Abi sama Umi? Yang keras. Ingin menjadi manusia. Pak Ustadz mungkin bisa dicontohkan kepada pemirsa Hikmah TV di Pamekasan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran berikut disambung dengan oleh Kak Arman dan juga Adi Afan. Untuk Pak Ustadz. Ya, baik, Bisa terima dimulai. kasih. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. Nah, langsung. Terima kasih kepada Bipka Bambang dan keluarga, juga kepada Ustadz Amin atas waktunya. Semoga kedua adik kakak ini menjadi anak yang sukses Amin. dan tercapai cita-cita apa yang diinginkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, berbagi ilmunya juga pengalaman.